Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Saya doakan selalu semoga semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Tamamoliman dalam kelas hermeneutik. Hermeneutika meskipun merupakan topik tua, namun akhir-akhir ini kembali mengemuka sebagai sesuatu yang menarik dalam bidang filsafat. Kini hermeneutik seakan telah bangkit kembali dari masa lalu dan kemudian dianggap penting. Sekarang kita bakal bahas apa itu hermeneutika dalam pengertian yang umum. Untuk sebagian orang, istilah hermeneutika mungkin nggak familiar atau asing, tapi untuk orang-orang atau mahasiswa yang background pendidikannya filsafat, pasti udah tahu lah ya apa itu hermeneutika. What's hermeneutic? Simpelnya atau sederhananya, hermeneutika adalah segala pemikiran tentang tafsir. Karena ini tafsir, jadi konsekuensinya adalah ini pasti subjektif. Dan ketika subjektif, konsekuensi yang paling terasa, dia pasti relatif. Untuk itu, kita harus belajar terbuka. Jadi kalau mau serius masuk ke dunia hermeneutika, mulailah buka pikiranmu. Siap untuk berpikir rasional. Karena hari ini banyak beredarnya hal-hal yang gak rasional beredar di sekeliling kita. Kalau kita gak cerdas, kita bakal terjebak di irasional. Tapi irasional itu kan nggak melulu soal hal-hal yang gaib ya, yang nggak melulu soal dongeng-dongeng gitu. Misalnya di IRC ya, seperti yang kita simak ya di TV, ini kan forumnya orang-orang pinter tuh. Nah, tapi kalau dicermati, banyak loh ternyata argumen-argumen yang nggak rasional sebenarnya, banyak yang nggak pas. Jadi kita bisa mikir lagi, masa sih gitu. Nah, kalau kita ngomongin hermeneutika, pasti kita bakal ketemu sama tokoh mitologi Yunani ya, yang namanya Hermes, seorang utusan untuk menyampaikan pesan dari dewa tertinggi kepada manusia. Kalau di gambar ya, di gambar-gambar itu visualisasinya tuh dia kayak punya dua sayap di kakinya, jadi dia bisa terbang kemana-mana untuk menyampaikan pesan dari dewa kepada manusia gitu. Kalau zaman sekarang mungkin kayak tugasnya duta ya, misalnya duta kampus, duta pariwisata gitu, menyampaikan visi misi kampus kepada dunia luar. Nah, tugas hermeneutik itu kira-kira sama dengan tugas Hermes tadi, yakni clarifying konsep. Hermeneutika itu punya tugas memperjelas konsep. Memperjelas itu kan nggak cuma buat yang kelihatan, bahkan terhadap hal-hal di balik yang kelihatan itu, buat semuanya menjadi sederhana. Kenapa? Karena konsep itu jembatannya orang berpikir. Kita berpikir, kita berbicara, kita berimaji, itu semua tuh pakai konsep. Orang sering kacau dan rancu pikirannya ketika konsepnya belum jelas, ketika konsepnya berbeda. Misalnya, sama-sama ngomongin tentang apa itu manusia, itu pasti beda. Ada yang pakai definisi si A, pakai definisi si B, macam-macam. Jadi jangan sampai kita ini berbicara sesuatu hal yang gak kita ngerti apa yang kita omongin gitu. Nah, ini biasanya ini kan penyakitnya mahasiswa nih, suka pakai bahasa-bahasa yang merona, yang plastik, yang sulit dipahami. Kalau kata Heidegger, kita itu hidup di dunia yang terberi, lempar pada fakta-fakta. Jadi jangan sampai kita rusuh, kita tawuran, ya karena konsepnya belum pasti. Biasanya justru cuma karena beda sudut pandang aja, terus kita jadi debat nggak karuan gitu, kita jadi tawuran, kita jadi berantem. Misalnya debat soal rokok, apakah rokok itu boleh atau tidak, itu kan masing-masing perspektif ya. Nah, oleh karena itu hermeneutika pada akhirnya diartikan sebagai proses berubahnya situasi atau keadaan ketidaktahuan menjadi mengerti. Nah, batasan umumnya demikian. Dan ini selalu dianggap benar ya, baik pada hermeneutika dalam pandangan klasik maupun modern. Singkatnya, nyawanya hermeneutika itu ada di menyampaikan sesuatu kepada orang lain, bahwa bagaimana sih caranya supaya orang lain itu paham terhadap pesan yang kita bawa. Intinya di situ. Jadi kenapa memahami dan membawa pemahaman terhadap pesan itu penting? Ya karena dalam hidup kita sebenarnya setiap hari itu cuma soal paham dan memahami aja. Modus kita hidup itu ya memahami sesuatu atau tidak memahami sesuatu yang ada di pikiran kita, yang ada di imaji kita. Nah, pada awalnya hermeneutika itu sebagai proses pemahaman.
Ini harus dibahas nih, karena pemahaman itu nggak eksak ya. Pemahaman itu nggak 1 tambah 1 sama dengan 2, dan pasti melibatkan bahasa. Kita nggak akan bisa hidup ya, nyata-nyatanya kita nggak akan bisa hidup tanpa bahasa. Kita nggak akan bisa berpikir tanpa bahasa, sehingga kita sangat perlu untuk to say, to explain, to translate, dan semua itu pakai bahasa. Misalnya, coba aja sekarang, cermati pikiranmu atau imaji kita nih sekarang. Pasti melibatkan bahasa. Jadi aktivitas berpikir kita ini bahasa. Makanya Heidegger bilang, bahasa itu rumahnya being. Jadi dasar eksistensimu itu adalah bahasa. Kira-kira untuk materi hari ini cukup dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.